Anda akan lakukan perekaman IKTP-nya, dan malam hari juga Anda akan diproses dalam pembuatan paspornya. Jai Itzes pertama latihan perdana bersama Timnas Indonesia, bek Venezia malah kepanasan. Salah satu pemain naturalisasi Jai Itzes mengikuti latihan perdana Timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Jai Itzes dilantik menjadi WNI pada Desember 2023 lalu, dan baru kali ini mendapat panggilan pelatih Shin Tae-yong bergabung dengan Timnas Indonesia. Jai Itzes sendiri merupakan pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, sebelum Tom Haye dan Ragnar Oeratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah menjalani sumpah dan janji setia. Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdua mengucapkan janji setia kewarganegaraan Republik Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham DKI Jakarta, Senin malam, 18 Maret 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Meski sudah dilantik tahun lalu, pemain memiliki tinggi 1,91 meter ini baru sempat bergabung dengan Garuda sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, berlatih dengan skuad Garuda. Sangat bagus, senang bisa berada di sini. Sudah lama saya menunggu ini, bersemangat sekali saya di sini, kata Jai Itzes di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senin 18 Maret 2024. Ia juga menjelaskan adaptasinya terhadap cuaca Indonesia, karena ini merupakan kali pertamanya berlatih bersama skuad Garuda di Indonesia. Panas sekali, jelas berbeda dengan Belanda dan Italia di mana saya bermain sebelumnya. Tapi saya suka, sedikit berkeringat tapi bagus, ujarnya. Jai Itzes diperkirakan bisa menjalani debutnya untuk Timnas Indonesia, mengingat absennya Elkan Bagot dan Jordi Amat karena cedera. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memimpin sesi latihan pertama Timnas Indonesia di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret 2024. Ragnar Oeratmangun dan Tom Haye resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Keduanya mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Dukcapil DKI Jakarta. Setelah tadi sumpah Tom Haye dan Ragnar Oeratmangun, langkah selanjutnya adalah sedang proses pembuatan KTP. Selain itu juga kantor imigrasi di Jakarta maupun Soekarno-Hatta, setelah ini mendukung pembuatan paspor, kata Exco PSSI Arya Sinulinga dalam keterangan pers. Ragnar sampai di Indonesia sore, sedangkan Tom Haye baru sampai di Jakarta jam 22 waktu Indonesia Barat. Setelah sampai di Jakarta, langsung ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, lanjut Arya Sinulinga. Proses naturalisasi Ragnar Oeratmangun dan Tom Haye masuk kategori cepat. Ragnar Oeratmangun baru diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia pada November 2023. Tom Haye lebih cepat lagi. Ia baru diperkenalkan Erick Thohir pada awal Januari 2024. Sekarang besar harapannya, Ragnar Oeratmangun dan Tom Haye dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 21 Maret 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang melawan Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024, Jordi Amat, Elkan Bagot dan Yance Sayuri batal bergabung skuad Timnas Indonesia karena cedera.
Batal bergabungnya 3 nama di atas tidak membuat Shin Tae-yong memanggil banyak pemain pengganti. Ia hanya memanggil gelandang Arema FC, Arhan Fikri, sebagai penggantinya. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Yang Maha Esa, saya berjanji, harap saudara-saudara Rohaniwan perkenan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewarganegaraan yang telah Anda peroleh itu betul-betul merupakan satu. Janji setia ini akan dilanjutkan oleh sahabat saya, Kepala Dinas Dukcapil, untuk proses perekaman IKTP-nya. Sudah dikukuhkan dan akan dilakukan perekaman IKTP-nya. Dan malam hari juga Anda akan diproses dalam pembuatan paspornya. Insya Allah Pak Subi, siap? Besok pagi atau malam ini? Jam 2 malam sudah bisa ya. Aplaus untuk Pak Kanim Soekarno-Hatta nih ya. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI yang juga Ketua Umum Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menyatakan pihaknya masih menanti kabar jadwal sumpah WNI 2 calon naturalisasi Timnas Indonesia Belanda Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye. Masih menunggu jadwal sumpah Ragnar dan Tom Haye, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com, Senin 18 Maret. Ragnar dan Tom Haye masuk daftar panggil Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun keduanya belum bisa didaftarkan ke dalam skuad lantaran proses naturalisasi yang belum rampung. Semula Tom dan Ragnar dikabarkan akan menjalani sumpah WNI hari ini, Senin 18 Maret. Namun, pihak PSSI belum bisa memastikan kapan pengambilan sumpah itu dilakukan. Tenggat waktu pendaftaran laga pertama 14 Maret untuk laga kandang. Lalu untuk tandang tenggatnya 19 Maret, ujar Sumarji. Pertandingan lawan Vietnam jadi momen penting bagi skuad Garuda. Sebab posisi tim besutan Shin Tae-yong belum aman untuk merebut 1 tiket ke babak berikutnya atau putaran ketiga kualifikasi. Alhasil Ragnar dan Tom Haye dipastikan tidak bisa mencatat debut pada laga kandang Timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret mendatang. Hal itu terjadi karena batas pendaftaran skuad untuk laga pertama sudah ditutup pada 14 Maret lalu. Namun, Sumarji menyebut masih ada kesempatan bagi Tom dan Ragnar untuk tampil pada pertemuan kedua kontra Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi, 26 Maret mendatang. Tom Haye dan Nathan Choyaon sedang di perjalanan, tiba di Indonesia malam nanti, benarkah? Sejumlah pemain Timnas Indonesia sudah mulai berdatangan untuk menjalani TC, tetapi ada juga yang masih dalam perjalanan seperti Tom Haye dan Nathan Choyaon. Tom Haye dan Nathan Choyaon menjadi 2 pemain baru Timnas Indonesia, yang berkemungkinan untuk menjalani debutnya dalam waktu dekat. Akan tetapi, khusus bagi Nathan Choyaon, peluangnya untuk tampil debut bersama Timnas Indonesia lebih besar.
Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini telah rampung proses naturalisasinya dan kabarnya sudah didaftarkan untuk masuk skuad melawan Vietnam. Berbeda dengan Haye, ia masih harus menunggu proses terutama pengambilan sumpah WNI untuk bisa mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, kedatangannya ke tanah air pun memang untuk mengurusi hal tersebut. Di sisi lain disampaikan oleh akun Instagram yang sama, kedua pemain yang bermain untuk SC Heerenveen ini tengah dalam perjalanan menuju Indonesia. Kedua agak telat untuk pergi ke tanah air, karena harus membela terlebih dahulu timnya berlaga di Eredivisie. Sebelum pergi ke Indonesia, Haye dan Nathan bermain untuk Heerenveen melawan Feyenoord di Eredivisie. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan ambil sumpah WNI 18 Maret 2024. Dengan begitu, keduanya punya waktu untuk segera mengurus kepindahan federasi dari KNVB menjadi PSSI. Proses naturalisasi Tom dan Ragnar masih terhambat lantaran berkas permohonan naturalisasi baru ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani pada 12 Maret 2024. Dengan begitu, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI. Padahal, nama Tom dan Ragnar masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Vietnam. Pendaftaran pemain paling lambat pada 13 Maret 2024 sehingga dikhawatirkan keduanya tidak dapat dimainkan timnas Indonesia. Akan tetapi, kabar baik berembus. Tom dan Ragnar disebut akan mengambil sumpah WNI pada 18 Maret 2024. Itu artinya, masih ada cukup waktu untuk mengurus surat perpindahan federasi yang diperkirakan butuh 1 pekan. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye akan disumpah jadi WNI Senin 18 Maret 2024, bunyi unggahan di akun Instagram Football Indonesia, Sabtu 16 Maret 2024. Sejatinya, Ragnar dan Tom berada di Indonesia pada pekan ini untuk mengurus proses naturalisasi. Sayangnya, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI lantaran berkasnya tertahan di DPR. Itu artinya, kedua pemain baru akan mengambil sumpah setelah membela klub masing-masing pada akhir pekan. Kendati sedikit terlambat, Ragnar dan Tom tetap dipersiapkan untuk tampil melawan timnas Vietnam pada laga kedua, yakni 26 Maret 2024 di Hanoi. Tom Haye dan Ragnar akan kami siapkan administrasinya semuanya supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam, kata anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, pada Kamis 14 Maret 2024. Dengan demikian, Ragnar dan Tom dipastikan absen pada laga pertama Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun, mereka akan tersedia pada laga kedua, patut dinanti apakah kabar tersebut benar atau tidak. Semoga Ragnar dan Tom bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Respon Erick Thohir soal pemain jarang main di klub tapi dipanggil Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir angkat bicara soal situasi pemain yang jarang main di klub tapi tetap mendapatkan panggilan Timnas Indonesia. Isu ini sebenarnya kerap menjadi perbincangan para pecinta Timnas Indonesia di sosial media. Pemilihan pemain Shin Tae-yong kerap menimbulkan perbincangan hangat. Misalnya saja pemanggilan Pratama Arhan ke skuad Timnas Indonesia, Arhan diketahui sangat minim mendapatkan menit bermain saat masih bermain untuk Tokyo Verdy. Bahkan saat memutuskan bergabung dengan klub Korea Selatan, Suwon FC, Pratama Arhan juga belum mencatatkan menit bermain. Meski begitu, nama Arhan tetap menjadi satu dari 28 pemain yang mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia. Menanggapi ini, Erick Thohir mengatakan keputusan Shin Tae-yong soal pemilihan pemain memang mutlak. Tapi Erick Thohir berharap ada latihan yang lebih diberikan kepada pemain yang jarang bermain saat menjalani pemusatan latihan TC. Banyak pemain yang perlu bermain di timnya. Itu kenapa saya bilang ke Coach Indra Syafri, Nova Arianto dan Shin Tae-yong, ujar Erick Thohir, ketika pemain berkumpul pasti pelatih ini melihat lagi. Ini bermain full atau tidak di timnya, atau cuma cadangan.
Itu yang perlu peningkatan fisik dan sistem permainan, jelas Erick Thohir. Mantan Presiden Inter Milan itu lantas menceritakan bagaimana timnas di negara Eropa selalu bisa langsung bermain bagus. Hal itu karena rata-rata pemain yang dipanggil mendapatkan menit bermain konsisten di timnya masing-masing. Kalau lihat negara Eropa kadang pemain intinya memang main di klubnya. Jadi langsung main saat di timnas, tutur Erick Thohir. Nah ini kita perlu ada langkah-langkah atau waktu buat mereak konsolidasi, ujarnya. Sekadar informasi, timnas Indonesia akan kembali beraksi saat menghadapi Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. 27 pemain dipanggil untuk TC Timnas Indonesia jelang melawan Vietnam, ada nama Stefano Lillipali. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia yang mulai digelar pada Minggu, 17 Maret 2024. TC Timnas Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka menatap lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan langsung menghadapi Vietnam dalam 2 kali pertemuan pada medio Maret 2024. Di laga pertama, Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 21 Maret 2024. Skuad Garuda kemudian bertandang ke markas Vietnam, Selasa, 26 Maret 2024, ada 27 pemain. TC 17 Maret, sore datang di hotel, ucap Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Melawai, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024, malam. Tanggal 18 sudah berkumpul semua. Dia menuturkan komposisi skuad tidak banyak perubahan seperti di Piala Asia 2023. Yakob Sayuri, Fahrudin Arianto, Shain Patinama, Edo Febriansah, Sadil Ramdhani, Andi Setio, Stefano Lillipali, dan Rahmat Irianto dalam latihan Timnas Indonesia di lapangan A, Senayan, Jakarta. Kamis, 15 Juni 2023. Tidak berbeda jauh dengan di Piala Asia 2023, tutur Sumarji. Saat disinggung apakah dari 27 pemain itu ada nama Stefano Lillipali, Sumarji enggan menjawab secara gamblang. Saya tidak mau membacakan satu persatu, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu. Tunggu saja nanti 17 Maret, ada atau tidak, ujar Sumarji. Sebelumnya, Stefano Lillipali tidak masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Shin Tae-yong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Qatar lantaran persoalan fisik. Tanggal 21 bermain, sambung Sumarji. Sebelumnya, Stefano Lillipali tidak masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Shin Tae-yong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Qatar lantaran persoalan fisik.